Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wahyono dengan NIM 0549101133, Prodi Sistem Informasi UPPJJ UT Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum tugas 3 basis data. Tugas 3 kali ini diharuskan membuat perintah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Jadi langsung saja ya, di sini saya sudah masuk di PHP MyAdmin saya biar cepat. Data yang ada di sini yaitu data yang pernah saya buat di tugas 2 kemarin. Jadi tidak perlu membuatnya lagi. Langsung saja yang pertama yaitu membuat perintah commit. Kita masuk ke routine, kemudian create new routine. Kemudian kita isi data di sini dengan transaksi 1. Kemudian pada bagian ini kita drop. Di sini saya akan copy paste saja ya perintahnya biar cepat dan tidak buang-buang waktu. Karena di data pasien saya hanya 4, saya menginputnya kemarin 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi saya akan mencoba menambahkan pasien baru dengan ID pasien 35 dengan nama Bayu, berasal dari Solo, namun tanpa perintah commit. Jadi kita coba lihat hasilnya. Kita go. Sekarang kita bisa call melalui SQL, tapi biar cepat kita execute aja. Nah, sudah masuk atas nama Bayu ya di sini. Coba kita cek di data pasien. Di sini atas nama Bayu belum masuk, dikarenakan perintah yang kita tulis tadi tanpa ada perintah yang bernama commit, sehingga data pasien tidak masuk di tabel pasien. Sekarang kita coba edit dan kita masukkan perintah commit. Kemudian kita go. Kemudian kita execute. Nah, di sini data sudah masuk ya atas nama Bayu. Coba kita lihat di data pasien. Ya, sudah masuk ya. Di sini ID pasien nomor 35 atas nama Bayu, laki-laki dari Solo, sudah masuk ya. Oke, untuk commit sudah selesai. Sekarang tahap berikutnya kita akan ke rollback. Kita masuk routine lagi. Kita create new routine. Kita isi dengan transaksi 2. Kita drop. Di sini saya juga akan mengcopy paste ya, biar cepat. Oke, untuk perintah kali ini saya akan mencoba mengupdate data pasien yang tadinya ID pasien nomor 35 bernama Bayu. Sekarang kita akan coba ubah menjadi bernama Rudi, namun dengan perintah rollback. Maka kita akan lihat apa yang terjadi. Kita go. Kemudian kita execute yang transaksi 2. ID pasien 35 namanya tetap Bayu ya, tidak berubah karena ada perintah rollback. Jadi fungsi rollback ini untuk menggugurkan perintah utama atau yang sedang berjalan. Jadi kita ketikkan ketika kita mau mengupdate atau menambahkan data baru, namun ketika kita masukkan perintah rollback,
maka data tersebut tidak akan berubah atau tetap. Sekarang kita akan coba membuat perintah rollback baru. Klik edit. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi di sini ada perintah untuk insert into untuk memasukkan data pasien baru. Namun setelah insert into terdapat perintah rollback di sini. Otomatis menggugurkan fungsi dari insert into. Lalu lanjut ke bawah, mengupdate pasien karena di bawahnya tidak ada perintah rollback, hanya ada commit, maka data bisa terupdate yang tadi ID 35 atas nama Bayu sekarang menjadi Rudi. Mari kita lihat. Kita go. Kemudian kita execute. Ya, data di ID 35 sudah berganti nama menjadi Rudi ya di sini. Kita coba cek di data pasien. Dan ID pasien nomor 35 juga sudah berubah namanya menjadi Rudi. Itulah fungsi dari rollback, yaitu menggugurkan perintah. Oke, sekarang kita ke nomor 3 yaitu checkpoint. Kita pergi ke routine lagi, kita create new routine. Kita ketikkan di sini transaksi 3. Kemudian kita drop. Di sini saya juga akan copy paste ya biar cepat. Oke, untuk checkpoint ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi di bagian awal ini insert into akan memasukkan perintah data pasien baru dengan ID pasien 36 yang bernama Susi dari Solo, perempuan. Lalu kita buat save point. Kita buat seperti apa ya? Seperti tempat di mana kita bisa kembali lagi. Lalu di bawahnya kita tambahkan juga untuk pasien baru bernama Sasa dengan ID 37 bernama Sasa dari Solo, juga berjenis kelamin perempuan. Namun di akhirnya kita menuliskan perintah rollback terus save point 1. Artinya ini akan menggugurkan perintah data pasien dengan ID 37 yang bernama Sasa ini dan akan mengembalikan kita ke save point 1 dengan data pasien yang bernama Susi. Otomatis save point atas nama Susi ini akan masuk di data. Lanjut ke bawah, kita menambahkan data pasien baru yang bernama Teguh, berasal dari Solo dan berjenis kelamin laki-laki, tanpa ada perintah rollback, save point, dan hanya ada perintah commit. Otomatis data juga akan masuk. Data yang masuk data yaitu data dari Susi dan juga data dari Teguh. Sementara data dari Sasa tidak akan masuk. Mari kita go. Lalu kita execute. Ya, tadi kita menginput 36, 37, dan 38. Namun karena di ID 37 tadi kita menuliskan perintah rollback, maka data yang masuk hanya ID 36 dan ID 38. Jadi itulah fungsi checkpoint dan save point. Coba kita cek di data pasien. Ya, sama ya. ID dengan nomor 37 tadi tidak masuk. Yang masuk yaitu ID 36 dan 38 karena di ID 37 tadi kita menuliskan perintah rollback. Oke, sekarang kita masuk ke bagian trigger.
Di sini kita harus membuat tabel baru dengan nama obat dan transaksi obat sesuai dengan panduan praktikum. Untuk nomor kolomnya ada 5. Kita create. Di sini datanya tinggal disesuaikan saja ya dengan data yang ada di panduan praktikum. Langsung saja kita isi. Bagian obat kita jadikan primary. Save. Kemudian kita buat lagi transaksi obat. Kolomnya juga bikin 5. Kita create. Sama ya, data di sini kita sesuaikan dengan data yang ada di panduan praktikum. ID transaksi kita jadikan primary. Sudah masuk ya data di sini untuk obat dan transaksi obat di tabel. Sekarang kita akan buat indeks relasi di tabel yang tadi sudah kita buat di nama ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Setelah itu kita akan atur relasinya di bagian desainer. Kita pergi ke menu desainer. Ya, ini adalah berkas tugas 2 kemarin saya. Sekarang kita akan tambahkan dengan berkas yang baru. Kita masuk di bagian sini, show head table list. Kita centang tugas 2 obat dan tugas 2 transaksi. Untuk desainnya kita sesuaikan dengan panduan praktikum. Kemudian kita save terlebih dahulu saja. Setelah itu kita hubungkan relasinya. Ya, sudah selesai ya untuk penghubungan relasinya. Kemudian kita save terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke tabel obat. Kemudian kita masuk insert. Dan kita akan mengisi data di sini sesuai dengan panduan praktikum. Kemudian kita go. Lakukan hal yang sama. Oke, sudah masuk semua ya. Obatnya ada 3 yaitu amikasin, amoxicillin, dan betadine. Lalu selanjutnya pada menu trigger kita klik. Kita create new trigger. Kemudian bagian trigger name kita isi dengan penjualan. Bagian tabel transaksi obat before after. Lalu isi perintah sesuai dengan panduan praktikum. Di sini saya juga copy paste. Kemudian kita go. Sekarang kita akan coba di pembelian obat ya. Kita akan lihat dulu obatnya. Sekarang kita akan melakukan pembelian amoxicillin ya seharga 15.000 dengan jumlah stok 20. Saya akan coba membeli 5 dan seharusnya stok ini akan berkurang. Masuk ke transaksi obat. Kemudian kita ke insert. Kemudian kita isi ID-nya dengan 1.
Dengan pembelinya Putri, ID obat 002, jumlah 5, harga 15.000. Kemudian kita pergi ke Go. Ya, sekarang kita coba cek di obat ya, di tabel obat. Ya, sudah berkurang ya. Yang tadinya amoxicillin berjumlah 20, karena kita membeli 5, jadi tinggal 15. Jadi sudah cukup ya trigger ini. Saya rasa tugas 3 sudah cukup ya. Apabila ada kesalahan maupun saran dan kritik, bisa tulis di komen bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.